menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan opini bahwa dengan matinya Kristus itu adalah untuk nebus dosa, maka kalian sekarang sudah bisa makan babi, makan apapun yang kau kehendaki, minum apapun yang kamu kehendaki. Itu sebenarnya muatan dan yang cakupan yang ingin diajarkan kemudian oleh Yohanes. Ingat, kita selalu berpola kepada Yohanes 21 nomor 24-25 bahwa ternyata yang menuliskan buku Yohanes ini itu bukan murid Yesus, tetapi orang yang tidak dikenal, entah siapa, yang kemudian menuliskan kesaksian-kesaksian. Artinya bukan firman Tuhan dan bukan juga sabda Yesus langsung, tetapi hanya berita-berita yang didengarkan oleh penulis Yohanes dan disusunnya kemudian dan disesuaikan dengan selera yang memesan informasi itu. Nah, terkait dengan Yesus, kalau pengarang Yohanes mengatakan inilah domba penghapus dosa, ini penghinaan. Kenapa? Di dalam tradisi Yudaism, Imamat 1 nomor 2, itu perintahnya jelas. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kaidah yang betul. Sampai penulis Yohanes juga paham, sehingga memplesetkan. Dia memplesetkan kalau Yesus itu adalah domba, supaya tidak melanggar kekudusan prosesi pembebasan orang-orang Yahudi dari dosa mereka. Harus menggunakan binatang. Kenapa? Karena penulis Yohanes ini juga orang pintar. Dia tahu kalau di dalam tradisi Yudaism, mempersembahkan manusia itu pasti larinya ke ajaran Dewa Molok. Sedangkan tradisi Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan penebus dosa sebagaimana yang diperintahkan Musa kepadamu. Nah, jadi kalau Anda membawa narasi Yohanes 1 nomor 29, yaitu bukan sabda Yesus dan itu bukan firman Tuhan. Dan kalau Anda mengikuti itu, berarti Anda pengikut penulis Yohanes, bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus dia mengatakan B. Yesus tidak pernah lari dari kaidah yang diucapkan. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Hewan. Begitu juga dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, Guru, ini Yesus nih yang ditanya nih, bukan pendeta, bukan pastor. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memperoleh hidup? Bukan cuma hidup saja, tetapi kekal. Aku mau hidup selama-lamanya. Aku tidak mau mengalami kematian. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Yesus? Rangkaian daripada ucapan dan perintah, kaidah, larangan, ketetapan, ketentuan Yesus semua sebutkan. Tidak ada satupun di antaranya bunuhlah aku supaya kau dapat hidup. Gak ada itu. Gak ada. Malah perintahnya yang pertama apa? Jangan kau membunuh. Jadi jangan kau persembahkan Yesus sebagai tumbal untuk dosa-dosamu. Jangan. Itu kata Yesus. Matius 19 nomor 16, 17 dan seterusnya. Jadi Kristen ini hanya mengambil pola, wah kami bebas mau ngapain aja karena kami sudah ditebus. Ya itu dari talu, itu maunya kamu. Tapi adakah itu Yesus ajarkan? Tidak ada sama sekali. Benar kata guru saya tadi, kalau Anda mau hidup, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Itu tadi tuh, jangan begini, jangan begono, hormati orang tuamu. Itu perintah Yesus tuh. Apa kata orang yang bertanya? Semua telah aku lakukan guru. Satu lagi kalau begitu. Apa itu? Jual semua hartamu dan berikan kepada si miskin. Wah, keren kali ajaran Yesus nih. Tapi Kristen muncul dari barat, oh enggak, darah Yesus itu, ini ajaran sibilisisis. Karena hanya iblis yang menginginkan darah manusia. Kalau pencipta langit dan bumi, jangankan kita, jangankan Yesus, Nabi Abraham aja ketika diminta diuji, anakmu serahkan kepadaku. Pokoknya saya nggak mau tahu. Serahkan anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu. Sembelih dia, aku yang perintahkan. Nah, dia diuji, Kejadian 22. Apa yang terjadi? Tuhan menghendaki itu. Tuhan menginginkan darahnya? Enggak. Tuhan menggantikannya dengan binatang. Tapi di Kristen lucu.
Tuhan menginginkan binatang digantinya manusia. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi menebus Itu siapa dunianya, siapa pelaku dosa di dalam dunia ini. Jadi disediakan itu penghapusnya. Yang kedua tadi itu tanggapan saya atas Dance karena nggak ada lagi yang dikomentari yang lain. Kemudian saya menanggapi mengenai Juma ya. Juma tadi mengatakan bahwa ada ajaran dari Barat yang mengkondisikan supaya kelihatan A, B, C, D, E dan lain-lain. Tetapi sumber yang diambil adalah kitab yang sama. Ini saya nggak paham dengan cara berpikir Anda. Karena dari sumber yang sama Anda pilah-pilah, ini propaganda Barat, ini ajaran Yesus yang benar. Anda kutip lagi, keren loh ajaran Yesus bahwa mengatakan begini, tapi sumber yang sama. Sementara tulisan yang lain Anda katakan, oh ini propaganda Barat. Saya sama sekali nggak mengerti cara berpikir Anda. Mungkin saya ajarkan kalau begitu. Sebentar. Nanti Anda lagi yang jawab ya. Saya ajarin kalau gitu. Kusuapin kalau gitu. Karena orang yang orang awam aja ngelihat ini apa sih gitu ya. Tak ajarin kalau gitu. Apa sih ajarin. gitu. Kedua, bentar. Belum selesai. Ya, sabar. Nggak lama kok kalau saya menanggapi. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa Yesus, konfirmasi dari Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa ada penebusan, bahwa itu Dewa Molok dan lain-lain, bahwa persembahan korban manusia. Di dalam Matius 20 ayat 28 jelas dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Anda mengatakan yang tadi itu berarti Anda memang kurang referensi. Nah, kalau kurang referensi, dengan kurang referensi Anda mengatakan, oh ini ajaran, apalagi Anda menuduh tadi ini propaganda Barat dan lain-lain. Ya, saya hanya menunjukkan bahwa ada nih yang mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya untuk tebusan. Jadi kata-kata Anda tadi sama sekali nggak menyentuh sama sekali, malahan terlihat ngarang, Mas. Oke, Mas, silakan, Mas. Oke, tak ajarin ya, Dek. Tak ajarin ya. Saya mengatakan bahwa Kristen mempersembahkan darah Yesus itu untuk iblis. Kenapa? Karena tidak ada Tuhannya Yahudi minta darah manusia. Catat itu dulu. Kenapa Anda menerjemahkan Matius 20 nomor 28 itu mempersembahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang lain? Kenapa? Karena Anda penyembah setan, Anda penyembah iblis. Saya berjuang siang dan malam, mempertaruhkan dan memberikan nyawaku untuk anak-anakku demi untuk menebus utang-utangnya. Bukan berarti saya harus mati, nebus dosa mereka, nebus utang mereka. Anda menerjemahkan itu kan Anda pengikut setan. Maaf ya, saya kalau orang yang merasa pintar, saya belak-belakan aja. Tak ajarin, tak suapin supaya kau sehat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus tadi udah kubilang kan, kuperintahkan kepadamu, perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ada Nabi Musa memerintahkan makan darah manusia? Minum darah manusia, makan daging? Ada? Nggak ada, Cak. Ayo, itu ajaran dari Barat.
Yesus yang mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ya lakukan, katanya percaya Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya enggak ente kepada Yesus? Percaya. Ya sudah, persembahkan yang dipersembahkan Nabi Musa. Jangan kau persembahkan yang diminta oleh Dewa Molok, Cahayu. Gitu cara belajarnya. Kemudian nih, tak suapin dalil. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia dan untuk mempersembahkannya kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan Elohimmu. Paham di situ ya, Dek? Kalau ada orang yang mempersembahkan anak manusia, entah ikut Dewa Molok kek, kepada bom-bom kek, kepada tukul, kepada pancul, kepada tuyul, kalau dia mempersembahkan dari manusia, Dek, itu sudah merusak tatanan kekudusan Elohim, nama Elohim itu. Saya lanjut ya, Dek ya. Nah, biar kamu itu disuampin supaya pintar bisa berjalan. Di dalam Imamat 20, Dek, nomor 3, aku Tuhan, aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang anak manusia kepada Dewa Molok. Sampai sini paham, Dek? Jangan kau tantang itu, Dek. Di dalam Bibelmu itu tertulis. Di dalam Bibel yang kalian curi dari orang-orang Yahudi, Dek. Kenapa kemudian saya mengambil data di dalam Bibelmu yang amburadul seperti itu? Yang saling cakar-cakaran kayak gitu. Karena Al-Quran saya sudah menerangkan itu, Dek. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan yang batil dan yang hak? Lalu kemudian kau terjemahkan dan kau bagi-bagikan kepada orang-orang cupu yang tak punya hak tentang kitab tersebut. Ingat, Injil hanya untuk orang Israel. Yesus hanya untuk orang Israel. Kitabnya Yahudi, kitab Tanakh hanya untuk orang Israel. Kalian bukan orang Israel. Injil kalian tidak punya hak. Kitab Tanakh kalian juga tidak punya hak. Kalian hanyalah penumpang gelap dari barat yang kurang kerjaan. Sampai situ paham, Dek? Nah, tak ajarin lagi. Tak suapin. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, Anda kan bukan orang Yahudi, jadi Anda mempersembahkan nenekmu, tantemu, kakekmu, opungmu, ya silakan aja. Ente bukan orang Yahudi. Katakan kepada orang Yahudi, berbicaralah kepada mereka. Apabila engkau berbicara kepada mereka, katakan kepada mereka, jika seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, harus, wajib mempersembahkan persembahan itu, yaitu hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Ada manusia di situ, Dek? Ada? Tidak ada, Dek. Jadi bagi umat Islam kalian itu pelawak, apalagi bagi Yahudi. Tidak ada ajaran para nabi meminta persembahan manusia, apalagi katanya Tuhan yang kau persembahkan, ya, Dek. Kebalik otakmu, Dek. Otakmu kebalik, Dek. Otakmu kebalik. Jasadmu bertumbuh, otakmu mengkerdil. Tidak ada itu. Tuhan minta dosa orang manusia itu dihapuskan dengan darah manusia, Dek. Kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Dek, 2 Tawarik 7 nomor 14, Dek, apa kata Tuhannya orang Yahudi, Dek? Bikin malu Kristen ini. Kalau kita baca dalil kitabnya orang Yahudi, Dek, yang kalian pinjam, kalian tenteng tapi kalian hanya sebagai aksesoris doang, nggak pelajari. Umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa kata Tuhan, Dek? Aku akan mendengarkan dari surga mereka dan aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Gitu, Dek. Jadi orang-orang Yahudi, Dek, kalau melakukan dosa, Dek, mereka bertaubat, Tuhannya yang di surga mendengarkan dan menghapuskannya dari surga, Dek. Tidak turun jadi bayi, Dek. Jadi bayi. Kalau yang turun sabar dulu, Dek. Kalau yang turun jadi manusia, Dek, nebus dosa, Dek, itu Krishna, Atis, Wisnu, siapa lagi, Dek? Hercules, siapa lagi, Dek? Zeus. Nah, itu Yesus. Nah, itu Tuhan kau tuh. Tapi agama samawi tidak mengenal seperti itu, Dek. Paham sampai sini, Dek? Nah, kalau nggak paham nanti kusuapin lagi ya. Nah, silakan. Enggak jawab ya. Enggak jawab. Asal jawab aja tapi santai. Kita santai kali pun. Berdasarkan apa yang tertulis dan bukan berdasarkan asumsi dan apa namanya ya pengertian yang seperti tadi, jauh ngawur dari
apa yang ada? Ya, saya jawab. Pertama tadi, kekonyolan yang Juma sebutkan, dari kata-kata sampai dia berteriak mengatakan, mempersembahkan manusia, mempersembahkan Tuhanmu, mempersembahkan apa? Bukan kami yang mempersembahkan. Dari tadi ayatnya sendiri sudah jelas. Makanya baca dengan tenang, mikir dengan jelas. Inilah, lihatlah anak domba Allah. Jadi bukan manusia yang mempersembahkan Tuhannya. Anak domba itu dari mana? Dari Allah. Udah jelas. Jadi teriakan Anda tadi terlihat konyol banget. Bukan kami yang memberi persembahan, Yesus kami persembahkan, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan. Jelas ya Pak? Syukran Bunda. Jadi dari awal pelaksananya itu siapa? Bukan kami. Jadi dari awal Anda mengatakan kitab Yahudi dan lain-lain, Anda nggak bisa mengerti bacaan. Akibatnya seperti ini. Anda salah jalan, Dek. Dek Juma. Anda salah jalan, Dek Juma. Jualan obat. Jelas ya, Dek Juma, baca nanti. Siapa yang memberi anak domba siapa, Dek Juma? Iya, nanti saya baca. Anak domba, terus domba aja siapa? leluconmu, leluconmu Jadi, silakan. kalau Anda mengatakan bahwa kami yang memberi persembahan, Anda nol besar. 2 kali udah ada jawaban Anda. Kerasnya aja yang ada, tapi nggak menyinggung sama sekali. Bahkan ngawur dan tidak bisa baca yang tertulis. Silakan Anda komentari. Oke ya, buka mulutnya Dek, buka mulut biar ku suapin baik-baik ya Dek ya. Saya tadi minta pernyataan saya. Diam dulu Dek, Dek, ambil tisu, lap pipisnya dulu. Nah gitu. Jangan diminum pipisnya. Pipis jangan diminum. Turun. Tuh. Udah. Ya gitu, duduk yang cantik. Ya. Baca yang benar Dengarkan ayah Dek, dengarkan ayah. Iya Dek, Dek, dengarkan ayah. Dek, ayah. Pak Pendeta diam dulu Pak Pendeta. Ya, dengarkan ya Dek ya, dengarkan. Yang Adek baca itu Yohanes 1:29 itu kan? Itu firman Tuhan Dek. Hah? Itu sabda Yesus Dek. Bukan Dek, bukan. Itu karangan penulis buku Yohanes Dek. Itu bukan sabda Yesus adekku. Apalagi firman Tuhan Dek. Nah makanya kalau cebo itu yang bersih. Ya bersih supaya otak itu bisa berpikir dengan baik. Tadi ayah mengatakan samamu Dek, itu bukan firman Tuhan tuh. Jadi kalau kau ikuti itu dan mengatakan Yesus itu domba binatang, berarti kamu itu pengikut pengarang Yohanes Dek. Katanya inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Kok larinya ke Yohanes Dek, pengarang Yohanes Dek? Bukan ke Yesus. Yesusnya mengatakan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa Dek. Bukan yang diperintahkan oleh pengarang Yohanes Dek. Nah, makanya kalau cebo itu ya cebo yang bersih, jangan pakai air 1 sendok ya. Sekarang saya ingin bertanya sama Dek. Kalau kamu kemudian menginginkan tebusan dosamu dengan Yesusmu itu yang si Kristus itu dijadikan tumbal di atas salib, saya pingin tahu Dek, udah sampai mana pengetahuanmu Dek tentang kebohongan-kebohongan tentang salib itu Dek? Aku mau tanya samamu. Lari dari yang tadi, berarti yang tadi penebusan Yesus itu lari. Penebusan Yesus yang mana Dek? Yesus yang mana Dek? Enggak ada lagi bantahan. Yang mana Dek? Yang mana yang harus saya bantah Dek? Yang mana Dek? Yang harus saya bantah? Yang mana Dek? Yohanes 1 nomor 29 itu. Paling enggak gini, Anda mengakui bahwa Anda nggak bisa baca. Yohanes 1 nomor 29 Anda tadi Dek. mengatakan bahwa kami yang memberikan persembahan. Oh itu. Oke. Baik Dek. Okay. Tak ajarin Dek. Diam dulu Dek. Kalau itu, sorry saya lupa. Aduh, ayah sudah mulai melupakan adiknya ini. Dengarkan saya Dek. Sorry ye. Ambil pulpen sekarang Dek. Ambil pulpen. Kalau nggak ada pulpen, kau pakai ludah. Tulis di kertas. Nah, dengarkan ayah. Di dalam kitabmu Ibrani 9 nomor 28 Dek, di situ ada kata prospero Dek.
Kata prospero itu apa artinya adikku? Itu artinya adalah dipersembahkan. Tetapi lagi-lagi lembaga lupa ayat Injil menipu kalian dengan mengatakan prospero itu artinya mengorbankan. Padahal bukan mengorbankan itu, Dek. Tetapi dipersembahkan. Pertanyaan saya adikku, siapa yang mempersembahkan? Dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo, Dek. Kata prospero di dalam Ibrani 9 nomor 28 itu, Dek, di situ dijelaskan Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa? Anda kan bertanya, bukan kami yang mempersembahkan, kan gitu tadi kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mempersembahkan Yesus dan dipersembahkan kepada siapa? Bisa jawab, Dek? Kalau tidak bisa, Dek, tangga ada di sebelah kiri, Dek. Silakan. Gampang jawabnya itu. Silakan. Ayo, Dek. Kamu mau main-main dengan saya, Dek? Hah? Tentang penguasaan Bible? Kakekmu Jawabannya belum lahir, gampang. Dek. Saya udah tamat belajar Bible itu. Yang mempersembahkan si Bilisis dipersembahkan kepada Dewa Molok. Nah, ayo jawab, jujur kau sekarang. Di mana Tuhan menginginkan persembahan manusia? Dan siapa yang mempersembahkan? Ayo, Dek, silakan, Dek. Bisa diam nggak, Jum? Iya, kan saya bertanya, Dek. Jawab dulu. Iya, Nah, gua jawab, Jum. Iya, Oke. silakan. Pakai data ya, Dek ya. Santai aja, Jum. Iya, pakai Ya. data, Dek. Pakai data ya. Pakai data, silakan. Oke, Nah. yang kedua, oke. Artinya cuma. Kok artinya, Dek? Saya minta data, Dek. Iya, saya Yesus Kristus Jum. dipersembahkan. Diam, Jum, Pertanyaan diam, saya Jum. dipersembahkan kepada siapa Lari, dan udah siapa lari, yang mempersembahkan? lari, Silakan, nggak Dek. fokus, nggak Silakan. berani fokus lagi nih. Nggak berani Silakan. fokus lagi. Saya justru Jum, mengarahkan Jangan kamu, emosi, Dek. Pak Det. Saya justru mengarahkan kamu, Dek. Silakan. Jum. Tenang, Silakan. Jum. Tenang. Calm down, Jum. Tenang, Jum. Tenang. Silakan, adekku. Ya, kalau lagi orang ngomong diam ya, Jum. Silakan, Dek. Saya mengarahkan bahasamu, Dek, Oke, supaya Jum. tidak gila, Dek. Oke. Nah, silakan. Jangan emosi, Jum. Jangan Saya nggak jawab. emosi. Ya. Kalau kau nggak jawab pertanyaannya, dikat lah. Mute. Nah, oke ya, Jum. Nah, silakan. Silakan. Pertama tadi jelas, inilah anak domba Allah yang Sudah ku jawab itu, Udah, Dek. ya. Itu Diam, perkataan Jum. pengarang, Dek. Jum, Saya tidak aduh, butuh Jum, pengarang, Dek. minta. Yang saya butuh firman Tuhannya dan sabda Yesusnya, Dek. Juminten. Itu sudah levelmu naik dikit lah. Naik level naik sedikit. Karena Dinaikkan Anda- sedikit. Levelnya saya- dinaikkan sedikit. Naik level sedikit, naik level. Itu tadi sudah kuucapkan 2 kali loh, ku bilang. Yohanes 1 nomor 29 itu karangan penulis Yohanes, si wartawan itu. Bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, adikku. Yang saya minta firman Tuhannya dan sabda Yesusnya. Oke? Nah, sekarang Anda tidak akan mungkin menemukan data itu, adikku. Nah, sekarang saya minta aja, kan Anda sombong tadi tuh mengatakan tidak ngerti Bible tuh. Jadi saya jelaskan Ibrani 9 nomor 28 ada kata prospero, dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa daging dan darah Yesus itu, Dek? Silakan. Itu lu jawab langsung, nggak usah pakai pengantar, langsung. Prostero, ayo Prostero. Ayo Juminten, jawab, ngomong dulu. Biar lu puas dulu Juminten. La. Nggak jawab, dia nggak bisa jawab. Nah, kalau gitu memang perempuan lagi haid memang harus digituin. Oke ya. Gua jawab. Ah, silakan. Konyolnya Anda, saya tetap mengatakan Anda konyol. Anda mengatakan kitab karangan Yohanes, Tidak menjawab, dikat. Tidak menjawab. Tidak menjawab, kitab dikat. karangan Yohanes, Anda Tidak dari yang sama. menjawab, dikat. Siapakah yang mempersembahkan Yesus dan kepada siapa Yesus dipersembahkan? Itu pertanyaannya. Prostero. Pendeta kok gini banget. Sorry ye, nggak ada jemaatnya. Saya mengulangi pertanyaannya Bang Juma biar Bang Juma nggak capek. Siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? Silakan. Betul ya Bang Juma ya? Saya yang ulang-ulang biar Bang Juma nggak Iya, capek. Paman. Woi, buka mic-mu. Jangan cuma kejar perpuluhan kau. Gila. Moderator Diulang lagi Udah, pertanyaannya, diulang sampai giginya rontok.
siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? Oh, Persembahan, persembahan, terus siapa yang persembahan. Aduh, Juminten. Kepada siapa dipersembahkan dan siapa yang pula yang mempersembahkan? Dagelan nggak ada ilmu. Turun apa dia? Ditanya baik-baik kok. Dalilnya Ibrani 9:28. Yesus dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dan siapa yang mempersembahkan? Jawab dong. Persembahan. Juminten, lu nggak bisa sholat kalau kayak gitu karena Allah lu nanti Dijawab. sholat. Kami nggak butuh ocehan. Kami butuh jawaban persembahan itu. Siapa yang mempersembahkan tumbal berupa manusia dan siapa yang menerima tumbal manusia? Jawab dong, Dek. Ayo. Ayo dong. Prospero. Iya. Prospero. Dalam bahasa Prostero. Yunani. Iya, prostero Artinya mempersembahkan. persembahan. Siapa yang mempersembahkan dan Kalau kepada Prospero persembahan, kalau prosotan terjun bebas. Ayo terjun Iya. aja Pak Pendeta. Itu terjun belum bebas. apa-apa loh. Saya belum tanya yang 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembeli. Di situ dikatakan Yesus disembeli. Ayo. Siapa yang menyembeli Yesus dan untuk apa Yesus disembeli dan dipersembahkan kepada dipersembahkan kepada siapa sembelihan itu? persembahan. Mungkin dipersembahkan ke si Anu, Burunda. Si Anu kayaknya nih. Akulah Kristus yang kamu sembah. Jawab, Dek. Jawab, Dek. Macet nih. Dek. Ada Jawab, kunci Dek. Inggris nggak? Kunci Inggris sama apa sih namanya itu kalau baut lagi macet? Apa sih namanya itu? Bingung dia banget. Biar licin, oli bekas aja deh. Bingung dia nih. Waduh. Macet. Iya ya, Yesus dipersembahkan kepada siapa ya? Dan siapa yang mempersembahkannya? Bingung dia. Bingung dia. Yang jelas di sini ada Dewa Molok. Pokoknya seperti Bingung ini dia. nih. Bingung dia. Iya, Dari awal Curhat dia. Kristen menyembahkan, mempersembahkan Dewa Molok. Yang Jawabannya, bukan Kristen mana loh, mana ditunjukin. jawabannya? Nangis. Mana jawabannya? Nangis. Prosperos ditembahkan kepada siapa? Mana- Udah jelas dari tadi. Mana Itu jawabannya? anak domba Allah. Mana jawabannya? Dari Allah. Yang mempersembahkan Dari siapa? Allah. Terus dia katakan lagi, Yang ini mempersembahkan siapa dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo. Woi. Penyembah Kristus. Woi. Woi. Jantungan dia. Kalau saya malu, saya kabur saya kalau Sebenarnya begini udah malu malu saya. ya. Jangan diturunkan. Jangan Sampainya diturunkan. dia. Malu dia kabur, malu. Nah, Biarkan dia merasakan pahitnya dunia. Oke. Biar dulu Bunda, biarin jawab aja dia lagi. merasakan pahitnya dunia ini. Pahitnya dunia akhirat itu. Gua jawab lagi Slim. Pahitnya dunia ini. Potong aja. Diulang lagi pertanyaannya. Siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapakah dipersembahkan manusia ini gitu. Dewa Molok. Jangan Bunda Jawabannya. Rama yang jawab, jangan bantu dia biar dia macet. Biar dia merasakan malu di apologet Islam. Kesian. Malu. Nangis dia sudah nangis. Pahit Jadi ya, nangis ya. dia tuh kesian ya. Ya Allah. Dia emang pahit deh, pahit. Akang, beliau ini pendeta. Pendeta, Guru.
Oh, pendesta, pantasan. Aduh. Dulu dia pendekar Bang Juma. Kala dalam kependekaran, nah, beralih profesi menjadi pendeta. Pendesta. Ya itulah. Ayo ya. Dusta. Hancur Kepada siapakah? Hancur berpuluh. Kepada siapakah Yesus dipersembahkan dan ke siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapa dipersembahkan? Persembahan. Berat itu Bang Andi. Iblis Dalam ya. hatinya begini, dalam hatinya begini. Ternyata orang-orang gereja nggak percuma ya sering nyebut-nyebut nama Bang Suma ya. Ternyata memang sama dia berat kali diskusi itu. Sulit kali kemudian mematahkan argumentasi gitu. Juminten, itu anak domba Allah Juminten. Nangis dia nangis. Nangis. Siapkan karung basah. Siapkan karung Pertanyaannya, basah. Yesus dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang menerima persembahan itu? Yesus anak domba Juminten, Yesus anak domba Juminten. Dia ngatain Tuhannya sendiri ya binatang. Lucu orang ini. Tuhannya sendiri bilangnya anak-anak binatang katanya. Padahal pertanyaan kita sederhana loh. Kepada siapa Yesus itu dipersembahkan? Dan siapa yang menerima persembahan darah? Yang dipersembahkan oleh yang mempersembahkan itu siapa? Harus dong, kan dia dipersembahkan. Berarti ada yang mempersembahkan, ada yang menerima persembahan itu. Siapa? Siapa yang mempersembahkan darah manusia? Dan siapa yang menerima darah manusia? Dibuka mute-nya Pak Pendeta, dibuka. Jujurlah, wahai pendesta. Kelasnya kayak Jangan di-mute, jangan di-mute, biarin, jangan di-mute. moderator anak babi ya. Nah, jawab. Nah, kan, Yang mute anak mulutnya babi kan. ya. Mulai mulutnya. aslinya Kalau yang mute anak babi ya. mulai Biarin, jangan di-mute. Ya, yang mute anak babi ya. Coba teman-teman Pokoknya semuanya yang nanti ada di sini, saya kan bertanya, muncul kita kata diam ya. moderator mute, Yesus ya. dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang mempersembahkannya? Jangan di mute, buka mute-nya. Silakan Anda jawab, kami kasih waktu Anda 10 menit. Moderator Silakan. mute berarti moderator anak babi. Jangan Kita di-mute, diam ya. biarin. Ya, Kalau silakan ada 10 menit. yang mute berarti Allah itu bajingan. Kurang ajar sih ya. Pancing biarin aja nggak apa-apa. Memang itu Kalau mulutnya Anda Kristen. katakan, Memang kalau begitu Anda mulutnya. mute lagi, berarti Anda yang mengatakan itu ya, bukan saya. Kalau Anda mute Diam, lagi, yang lain yang Muslim diam. Kita kasih kesempatan dia buktikan. Silakan. ya. Kalau Anda mute lagi, seperti tadi, Anda sendiri yang mengatakan, bukan saya. Paham? Oke. Kalau Anda bertanya dipersembahkan, Anda kutip Paulus yang Anda cintai, saya mengatakan bahwa anak domba itu milik Allah. Inilah anak domba Allah. Siapa yang memberi persembahan? Kalau siapa pemiliknya, itulah yang mempersembahkan. Logika sederhana. Itu didukung dengan Yohanes 3:16 saya katakan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes menunjuk dia, mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Jadi kalau Anda bertanya itu persembahan siapa? Itu persembahan Allah. Diberikan Allah kepada kita untuk menebus dosa. Pemberian Allah kepada manusia sebagai jalan manusia untuk mendapat pengampunan dosa. Ada lagi yang Anda tanya, Slim? Juminten? Nggak terjawab ya, nggak terjawab. Oke, sekarang begini. Kalau Anda membaca Keluaran 29 nomor Dan 14. tadi ya, lu yang bilang Allah lu kayak gitu. Katanya sudah ngomong gantian. Pokoknya jangan turn off. Gua enggak. Ya, jadi kalau turn off, lu yang bilang. Jadi tadi Anda mengatakan ya bahwasanya Tuhan yang mempersembahkan kan ya. Nah sekarang di dalam Keluaran 29 nomor 14
Tuhan mempersembahkan tai sapi untuk tebus dosa. Pertanyaan saya, kedudukan tai sapi yang ada di Keluaran 29 dengan nomor 14 yang dipersembahkan Tuhan, apakah sama kedudukan tai sapi sebagai penebus dosa dengan kedudukan Kristus yang nebus dosamu? Jawab. Keluar berapa moderator? Potong aja telurmu. Nggak usah gitu. Potong telurmu moderator. Jual, kasih sama Itik. Aku cinta. Oke, keluaran mana berapa? Keluaran berapa Juminten? Tai sapi dipersembahkan Telur Tuhan untuk nebus dosa. Keluaran berapa Juminten? Keluaran kitabnya Yahudi Keluaran diajarkan berapa, Juminten? mereka untuk mempersembahkan Keluaran tai berapa, sapi. Juminten? Ya, masa kau nggak tahu sih? Masa kau nggak tahu? Keluaran berapa? Nggak usah nangis. Masa kau nggak tahu? Nggak usah nangis gitu Juminten. Masa kau nggak tahu? Pendeta Bloen, nggak tahu keluaran berapa tai sapi. Mana keluarannya biar gue bacain. Ya kau cari sendiri. Jangan kita Kitab banyak. Keluaran yang membahas tai sapi sebagai persembahan. Juminten? Jangan kasih tahu. Jangan Ketawa kasih tahu. nangis lu. Jangan kasih tahu. Ya, sedang syukran. Kita Ya. dengarkan penyembah tai sapi ini. Jadilah Juminten berakrobat. Kita dibilang berakrobat katanya. Di dalam kitab Keluaran sudah jelas-jelas tertulis kotoran sapi dibakar sebagai penebus dosa. Dia nggak tahu dalilnya. Mana ayatnya Juminten? Keluarin 29, keluarin 29. Jangan dikasih tahu, biar dia cari. Ini pendeta Bloen ini. Nggak tahu, nggak berani kan? Nggak berani kan? Nah, ini mute lagi nih, mute lagi. Nah, kalau mute lagi buang aja tuh. Jadi teman-teman, dia tadi mengakui bahwa Yesus penebus dosa itu dipersembahkan oleh Tuhan dan diterima kembali oleh Tuhan. Berarti lucu dia. Apa Jum? Lu ngomong apa Jum? Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah domba yang dipersembahkan oleh Tuhan. Tuhan yang mempersembahkan kan? Terus apa kata Terus tadi? terus yang menerima persembahan itu siapa? Tuhan itu Dua sendiri kan? dulu. Lalu siapa yang menerima persembahan? Diberikan tadi, udah diberikan anaknya yang tunggal untuk Dia menembus dosa. yang Diberikan kepada mempersembahkan. kita dong, aduh. Dia mempersembahkan anaknya. Untuk siapa anaknya dipersembahkan? Untuk siapa? Ayo. Belajar bahasa Jum. Iya, untuk siapa anaknya Belajar bahasa dipersembahkan? Jum. Ya, Untuk untuk siapa? gua dong. Tepuk Untuk tangan. manusia dong. Dengarkan teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah dengar. Ternyata Kristen ini adalah penerima tumbal, teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah penerima daripada korban manusia. Wow. Wow. Pernah nggak Anda melihat ada orang bawa sesajen ke pohon yang besar? Ternyata setannya mereka yang ada di pohon ini. Nah sekarang orang Roma mempersembahkan darah tumbal di atas salib. Ternyata ini adalah dipersembahkan kepada mereka ini, penerima tumbal ini. Wow. Gila bro. Penerima tumbal. Ya kan biar dosanya dihapus Bang Joma. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Berarti Yesus itu korban yang ditumbalkan untuk dipersembahkan kepada kalian Kristen. Wow. Moderator udah Gila. Kupikir teman-teman, kupikir mereka ini Yesus itu ditumbalkan untuk dosa mereka. Ternyata bukan. Yesus itu ditumbalkan untuk mereka makan dan mereka minum. Parah. Sekarang di Keluaran 29 itu, ketika Tuhan memerintahkan mempersembahkan tai sapi, pertanyaan saya, tai sapi itu dipersembahkan kepada siapa?
Mana ayatnya? Moderator, makmum. Hai, menderita dia di sini, menderita dia di sini. Nggak tahu datanya. Menderita dia Moderator, di sini. makhluk pelacur. Kok pendeta kayak gini? Mulutnya pendeta kayak gini. Di tab-tab layar, woi. Makhluk pelacur. Kalau lu tenang lagi, makhluk pelacur. Tab-tab layar, goyang. Ya. Kalau lu mute lagi, Emosi makhluk dia, pelacur. emosi. Di Keluaran itu, Maklum. tai sapi dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Pertanyaan saya, Oke. yang menerima persembahan tai sapi siapa? Mana ayatnya? Iya, bom. Nggak berani kan? Siksa dia yang kasih tahu Bang Juma, siksa dia. Iya. Omong kosong. Oke, gua jawab ya. Iya, Dari silakan. yang Anda katakan tadi. Gua Apa itu jawabannya? jawab pakai ayat. Ya. Oke, jangan di mute. Ya. Oke. Ya. Yang maknya pelacur jangan mute moderator, oke? Mulutmu anak babi. Anak babi, Yang mulutmu. maknya pelacur, Pelihara mulutmu anak babi, anak asuh. maknya pelacur. Jaga mulutmu anak babi. Ini kau Layak personal sih, juga ya? Biarin Udah nggak lah, layak, udah saya berbahaya. Udah berbahaya nanti. Udah. Yang Masa anak pendeta babi nggak itu tahu dia. keluaran Bang Juma, masa pendeta nggak tahu keluaran 29:14? Yang ada dia tahu itu cuma bagian perpuluhan aja. Coba ya. Keluaran 29 nomor 14. Orang Yahudi diminta mempersembahkan tai sapi untuk dibakar. Pertanyaannya, persembahan ini diberikan kepada siapa? Menurut teman-teman yang ada di sini, persembahan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang Yahudi lah. Bukannya kepada Tuhan ya? Siblisisis. Oh Tuhan. Mereka Ya, boleh juga melakukan sih berbagi harta pengorbanan. situ. Iya, mempersembahkan kurban kepada siapa? Siblisisis. Kepada Tuhan. Tuhannya. Keluaran 29 nomor 14, mereka diminta untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi. Dengar enggak jawaban dia tadi? Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ya kepada kamilah Kristen. Coba. Mereka merasa Tuhan. Orang kalau mempersembahkan ayam ke sungai, kepada siapa dipersembahkan itu? Penghuni sungai. Orang mempersembahkan sesajen ke pohon, persembahkan kepada siapa? Muni pohon. Pohon. Orang Yesus dipersembahkan kepada siapa kata dia? Kristen. Kepada dirinya, kepada Kristen. Berarti mereka ini adalah penerima tunggal. Mereka ini setan semua. Merasa Tuhan dia. Merasa Tuhan sehingga layak dia, orang Roma, mempersembahkan tumbal untuk mereka. Alamak. Kasihan. Pendeta betul itu tadi? Iya, pendeta itu, pendeta betul. Alamak. Emang enak pendeta diade-adein. Iya dek. Muncul knalpot bocor.